Ya, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 5 Desember 2023, edisi perdana di bulan Desember. Setelah beberapa hari kemarin saya tidak bisa live di F-Talk karena saya baru pulang dari luar kota. Malam ini kita kembali live di F-Talk ya. Baik, kita akan membahas seperti biasa, kita akan bahas IHSG dan juga saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 29 November kalau nggak salah. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan, sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar Jeff Talk edisi terakhir. Baik, karena ini ada beberapa ya, cukup banyak ya. Kita akan bahas nanti sesuai dengan apa yang diminta. Karena ini edisi perdana juga, kita akan sedikit membahas perkembangan IHSG minggu ini, dicocokkan dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm yang mungkin Bapak Ibu sudah membaca di hari Minggu kemarin bagi yang sering mengunjungi website kami ya, dan membuka bagaimana gambaran IHSG dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, kita akan membahas IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG tutup di 7.100 ya. Kemarin sempat naik, saya dikasih tahu sempat naik di atas 7.100 ya, 7.150 sebelum tadi sempat turun lagi ke 7.050 gitu ya. Kita akan lihat bagaimana gambaran IHSG minggu ini sesuai dengan apa yang ada di Stockholm. Di Stockholm kami infokan potensi IHSG adalah menguji resist 7.100 sebelum retrace di area retrace itu adalah koreksi ya. Koreksi di bawah, bisa di bawah 7.000 yaitu di 6.900-an ya. Berarti minggu ini masih dalam kecenderungan naik seperti yang Anda lihat. Hari ini masih ditutup naik meskipun penutupannya ditarik ya, karena ya beberapa saham mengalami penurunan dan kita lihat ada saham Goto juga yang tadi sempat turun ke 90-an setelah kemarin naik ke 112 lebih gitu ya, seperti yang kami bahas di F-Talk terakhir, pembahasan terkait Goto gitu ya. Nah, saat ini IHSG masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm, jadi belum perlu kita berikan update-nya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Mohon bimbingannya terkait Rakisu Pani karena harga tembusnya di 5.000. Bagaimana strategi jika ingin profit di saham Pani, Pak Yev? Ini sudah sering kita berikan ya edukasi terkait Rakisu, bahwa Rakisu itu ya adalah kepentingan investor untuk ya bisa dikatakan ya mendukung corporate action yaitu Rakisu. Nah, kemudian yang kedua juga untuk melindungi persentase kepemilikan karena nantinya kan ada saham baru dan sebagainya, sehingga ada yang harus ditebus ya supaya kepemilikan sama gitu ya. Nah, kalau kami di private trading room kebetulan di peer dan di peers juga kami cenderung menghindari Rakisu. Kenapa begitu? Ya ada beberapa hal yang ini menjadi sebuah dilema, bahwa corporate action seperti Rakisu ini kita harus tahu tujuannya untuk apa gitu ya. Sebagai investor ini kita bicara investasi ya, karena di sini menurut saya pertanyaan investasi karena terkait Rakisu ya. Jadi kalau kita melihat Rakisu itu memang kita sudah benar-benar tahu fundamental perusahaan tersebut seperti apa, dan memang tujuannya adalah tidak untuk membayar hutang, untuk kepentingan growth ya, untuk ekspansi ya, monggo-monggo aja. Ini terlepas dari nanti setelah Rakisu sahamnya naik Anda dapat capital gain lagi atau tidak. Sekali lagi, ini berbeda. Kalau Anda belum masuk, saya sarankan Anda kaji ulang buat apa sih Rakisunya ya. Apakah buat ekspansi yang tujuannya untuk memperluas atau memperbesar pertumbuhan, atau untuk membayar utang? Kalau membayar utang tentu saja kami tidak sarankan ya, karena itu adalah sebuah pengorbanan ya, yang menurut saya ya itu kurang bagus untuk kita, dan itu di luar bagaimana nantinya dia merealisasikan itu. Karena kadang juga ada juga yang Rakisu itu
dalam tanda kutip tidak benar gitu ya, tidak benar dalam artian digunakan untuk ya Rakisu itu kan mereka mencari dana, dan dana itu untuk apa nantinya tentu saja itu akan disampaikan juga di RUPS sebelum dan sesudahnya. Nah, maka dari itu kalau Anda benar-benar mau investasi dan mau ikut Rakisunya, saya sarankan memang plan Anda memang untuk jangka panjang ya. Kalau cari profit jangka pendek tentu saja ya tidak kami rekomendasikan, karena trading ya, trading kami sangat menghindari saham-saham yang sedang corporate action, terutama dividen, Rakisu dan sebagainya, karena itu nanti akan tidak bisa terantisipasi dengan teknikal. Bisa saja gap up, gap down, dan membuat kita tidak bisa exit ataupun tidak bisa mengikutinya. Begitu ya. Nah, jadi silahkan dikaji. Saya belum tahu ini, saya baru tahu kalau Pani ini mau Rakisu, terus terang kami memang tidak mengikutinya. Gitu ya. Kalau kita lihat dari secara teknikal ya, sekarang ini saham ini sudah naik cukup tinggi dan sekarang ini sedang koreksi mendatar. Kalau Rakisunya di atas, harga tebusnya di atas 5.000, sedangkan harga di 4.670, logikanya ini belum ada ya di sini ya. Biasanya ada di sini itu corporate actionnya apa gitu ya. Nah, kebetulan belum ada nih. Nggak tahu nih apakah belum di update TradingView, karena kami hanya melihat TradingView nggak ada ya. Kita nggak mau bilang kapan dan sebagainya. Yang jelas kalau secara teknikal ini masih berpotensi untuk konsolidasi, kalaupun naik mungkin di 5.000 ini ya, di level tertingginya ini ya. Kalau dia bisa break baru lanjut uptrend begitu ya. Kalau untuk Rakisu, saran saya Anda pelajari benar-benar untuk apa Rakisunya ya, dan Anda harus plannya adalah memang jangka panjang, tidak untuk beli sekarang jual minggu depan, bulan depan dan sebagainya. Memang Anda benar-benar ingin berpartisipasi gitu ya. Oke. Pak, mohon info kelanjutan saham GoTo setelah capai target di F-Talk sebelumnya. Kami ada rencana buyback untuk swing aja. Oke. Terakhir kita bahas di edisi November, bulan November, tanggal berapa tepatnya saya lupa juga, silahkan dicek saja ya, bahwa target yang kami pasang sesuai dengan Fibo yaitu di 0,618 di 112. Anda bisa cek di F-Talk edisi November. Nah, kita coba cari bersama. Ini cara nyarinya seperti ini, tutorial yang mencari saham yang pernah dibahas di F-Talk gitu ya. Coba kita buka Telegram. Coba Bapak Ibu yang sudah follow Telegram, kemudian di sini ada kolom pencarian, kemudian ketik GoTo gitu toh. Nah, terus cari F-Talk gitu ya. Nah, ini terakhir tadi ada update terkait GoTo gitu ya. Kemudian ini bukan, berarti yang ini. Nah, ini ya pembahasan terakhir di edisi 16 November. Anda tonton. Ini ya. Ya, di situ kami pasang target di 112. Oh, lebih tadi kemarin sempat naik ke 116 ya, itu bonus lah. Ya. Yang jelas setelah mencapai 112 GoTo turun. Berarti itu adalah valid target yang kami pasang. Ini juga target naiknya juga kita sudah informasikan ya, eksklusif untuk member ataupun follower kami yang mengikuti kami di Telegram gitu ya. Jadi tanggal berapa? Ini adalah permulaan kenaikan saham GoTo tanggal 1 ya. Ini tanggal 1 itu ini ya. Di harga 60 ini sudah kami informasikan potensi GoTo akan naik ke 82 dan kita update di F-Talk gitu ya. Jadi ya bagi yang ikut ya beruntung lah ya, beli di 60-an terus bisa jual di, misalkan dijual di 80 ataupun di 100, itu ya sangat-sangat beruntung ya. Jadi ya follow Yev Advisor Telegram ini gratis dan Anda bisa dapat informasi seperti ini ya. Jadi kalau Anda ingin dapat target price ini nggak selalu turun loh ya. Kita misalkan GoTo ini kita memasang target naik, jadi Anda bisa manfaatkan itu untuk swing trade gitu ya. Nah, kita lanjut ke saham GoTo yang terbaru. Yang terbaru hari ini kita sudah update ini ya. Nah, mungkin Anda follow Telegram pasti tahu kita tadi sesi pagi ya, ini ya jam 12 penutupan sesi pagi kita informasikan ini GoTo masih di harga 96 ya. Saya tadi lihat 96
kemudian diinformasikan bahwa target terdekat sudah tercapai gitu ya. Tadi pagi sudah tercapai dan sesi kedua langsung saham GoTo langsung naik. Ya, saya anggap kebetulan aja nggak apa-apa. Ya, yang jelas sesi kedua langsung loncat naik ya, karena langsung naik ke 98, kemudian naik langsung ke 105. Ya kebetulan di sini adalah wave B gitu ya. Estimasi wave B. Ya, kalau Anda lihat di sini ada wave B. Nah, ini adalah target exit yang kalau misalkan Anda keluar di 112, kemudian baru ternyata aja cuma 112, kemudian dikasih 105 atau 106, mungkin itu adalah target swing yang baik untuk exit ya. Karena setelah ini kemungkinan dalam proyeksi ini yang kami pasang di sini, GoTo setelah kita prediksi di 1 November dia akan naik ke 80 dan kita update di 16 November ke 112. Saat ini yang kami lihat adalah GoTo potensi untuk koreksi ke 91 tadi sudah tercapai, kemudian akan lanjut ke 84. Di situ terdapat sebuah gap yang terbuka, ya, gap yang terbuka ini ya. Kemudian bisa sampai dengan best price di 0,618 seperti biasa di 77. Ya, Anda bisa pelajari ABC wave pola turun di Telegram gitu ya. Jadi kalau Anda mau buyback sih mungkin kami sarankan di best price ataupun paling tidak di gap ya. Kalau di 90-an itu menurut kami masih cukup tinggi. Cukup tinggi dalam potensi risikonya nanti dia bisa turun ke 84 masalahnya. Kalau Anda beli di 90 kemudian dia benar-benar turun ke 84 apalagi ke 70-an, ya meeng gitu ya. Jadi saya sarankan sih kalau Anda mau, misalkan Anda sudah trading dan profit di GoTo kemarin, kalau mau buyback santai di bawah ya, di paling tidak di 80-an, 84 ke bawah itu mungkin Anda bisa akan mendapatkan harga yang cukup bagus. Secara risk Anda bisa mungkin lebih kecil daripada Anda beli di 91. Seperti hari ini pun sebenarnya bisa aja profit di situ, tetapi itu cukup berisiko ya. Lagi-lagi kita akan mengkalkulasi risiko terlebih dahulu daripada profitnya. Ya, yang pertama-tama kita adalah lihat ya risknya itu sudah cukup besar atau masih bisa kita terima atau tidak. Nah, seperti yang kami sudah sampaikan, risk di atas 5% tidak mungkin kita ambil sekalipun sahamnya potensi naik besar. Ya, karena itu kita ingin menjaga benar-benar risk itu tidak boleh lebih dari 5%. Oke, seperti itu. Kira-kira kita lanjut ke, ini juga ada konsultasi ya. Jadi kalau Anda member, jadi jangan sampai Anda nggak konsultasi terkait saham-saham seperti yang Anda mau trading kan. Ini ya contohnya ini tanggal 1 Desember ini juga ya, kita informasikan potensi GoTo ke 112. Kemudian ini kemarin juga mau beli, kita sampaikan GoTo sudah ditarget hampir 112 ya. Jadi seperti ini Anda bisa tahu, oh ini risknya sudah terlalu tinggi, oh ini masih bisa, oh ini masih bisa dibeli, oh ini sudah terlalu tinggi untuk dibeli. Seperti itu ya, manfaatkan konsultasi itu dengan baik ya, member-member baik itu PTR, peer dan peers, konsultasi sesuai dengan layanan. Kalau Anda PTR ya konsultasi terkait untuk trading, kalau Anda member peer ataupun peers ya konsultasilah terkait investasi Anda. Jadi jangan sampai nyangkut dulu baru konsultasi. Nah, itu bisa meeng ya, susah untuk kita perbaiki kalau apalagi sudah nyangkut, misalkan seperti kemarin tuh ada yang nyangkut di GTBO di 1000-an, kemudian saham GTBO sudah turun ke ratusan gitu ya. Wah, tuh kasihan juga gitu ya. Mau kasih target jual sudah tercapai kemarin ya, kalau nggak salah di 700-an itu salah satu contoh aja. Jadi kalau jangan sampai nyangkut dulu baru Anda konsultasi, itu akan jadi lebih repot. Lebih baik kalau Anda mau eksekusi, konsultasikan dulu supaya kita bisa berikan plan A, plan B. Kalau Anda profit, plan A-nya seperti apa, kalau Anda harus cut loss, plan B-nya seperti apa, seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Yef. Waalaikumsalam. Untuk saham HICE penurunan di 210 sudah hampir tercapai. Berapakah penurunan selanjutnya? Ya, berarti itu target turunnya. Setelah itu ya harusnya ada potensi naik gitu ya. Kalau sekarang ini kita akan melihat HICE ini potensi penurunannya adalah di uptrend line. Support uptrend line ini kalau dia turun ya bisa di 204 atau level 200.
Tuh masih dekat-dekat dengan sini ya, sudah tercapai berarti target turun yang kita bahas sebelumnya. Kalau dia turun lagi, kita akan lihat potensi penurunannya di 204 atau di 200 ini gitu ya. Oke. Mau dibahas SMRA untuk jangka pendek untuk trading. Oke, SMRA sekarang ini kalau kita lihat dari jangka pendek dulu ya, ini sedang naik di dalam konsolidasi jangka menengah panjang. Ya kalau kita lihat dari moving average, kita bisa melihat bahwa saham ini sedang naik. Ya, tetapi kenaikan ini di area konsolidasi, sehingga kalau kita trading ya ekspektasi kita jangan melebihi konsolidasinya gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, berarti kalau kita mau trading ya, kita bicara jangka pendek ya ini ya. Berarti potensinya adalah mendekati area resist ini. Berapa persen gitu ya? Misalkan ke 700 gitu ya, ke 690 itu sekitar 14% sampai dengan 20% kalau dia bisa naik 730. Nah, namanya trading kan bisa aja dia turun. Nah, kita bisa proteksi di 580 itu 4% atau di 560, tetapi lebih baik memang proteksinya di 580 ini pun kalau dia turun ke sini berarti potensi probabilitas di atas 75% dia akan turun ke area 560 sampai dengan 545 lagi. Dan itu akan menjadi jelek. Kenapa begitu? Karena SMRA menjadi membentuk seperti ini, reject dari sini ya. Maka dari penurunan yang paling memungkinkan saat ini adalah di 595 atau di 585. Kalau lebih dari itu jadi jelek polanya, patternnya jadi jelek, strukturnya jadi downtrend gitu. Oke, lanjut. Tolong dibahas BMTR untuk swing pullback. Oke, untuk swing pullback sekarang ini Bimantara Global Mediacom, sekarang namanya dulu kan Bimantara. Sekarang ini potensinya masih turun ya kalau kita lihat dari pembentukan lower high. Ini sekarang ini sedang menguji support konsolidasi. Kalau ini tembus ke bawah ya. Jadi kalau kita mau swing pullback gitu ya, berarti masih di area konsolidasi ini. Kita akan lihat menarik atau tidak. Karena sekarang ini dia sedang menguji EMA60. Jadi EMA60 ini patokannya. Ya beberapa kali dia uji kemudian balik lagi ke bawah. Ya, jadi kalau kita buka di sini di daily, di sini terdapat sebuah resist. Kalau Anda mau swing trade ya, strateginya adalah buy on breakout di 274 dengan target swing di 302 atau di 298 sampai dengan 302. Itu target swing terdekatnya. Kemudian target best price itu di 330 ya. Anda jual di area-area ini boleh. Di area 300 sampai dengan 330 gitu ya. Kalau Anda buy on breakout di atas 274 ke atas, Anda bisa proteksi super ketat di bawah 270. Itu mungkin kurang dari 5%. Ya, seperti itu. Jadi perlu menunggu terlebih dahulu. Bahas saham ASI bisa turun sampai berapa? Buy di harga berapa untuk invest? Seperti yang sudah kami bahas berkali-kali, sudah kami bahas di F-Talk sebelum-sebelumnya, mau Astra, mau saham BCA, BRI, BMRI, kami ya, nggak tahu yang lain, kami akan invest di saham-saham seperti itu hanya saat market crash seperti tahun 2020 saja. Ya di berapa harga berapapun, pokoknya dia turun banyak, ya kita akan sikat, gitu ya. Jadi kalau sekarang ini jelas marketnya masih tinggi. Astra mungkin belum naik ya, tetapi risknya sudah cukup tinggi. Kenapa begitu? Kalau kita ambil dulu, kita beli Astra di PIR itu di sini ya, di 2020 ini ya. Setelah itu kita jual. Kenapa? Karena ya memang ini dalam tren turun. Jadi kita nggak akan melebihi dari teknikalnya ini. Ya. Nah sekarang ini risknya sudah besar. Kalau dia balik ke bawah sini itu 35%. Ya, maka dari itu mungkin kita akan menyarankan kalau Anda mau masuk invest, tunggu-tunggu di bawah-bawah sini. Bisa nggak ke sana? Sangat bisa. Kenapa begitu? Peak performance Astra, ya Astra Group itu sudah lewat ya saat batubara meledak kemarin tahun 2022. Jadi setelah tahun itu kemungkinan secara fundamental akan terjadi koreksi. Ya, tetapi mungkin sekarang ini belum kelihatan secara signifikan. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Yang jelas kita hanya akan masuk di saham seperti Astra, saham BRI, BMRI, Telkom itu pada market crash. Tidak crash kita nggak masuk.
Bahkan kemarin ketika IHSG turun ke 6.600 yang kita ambil bukan blue chip ya, bukan big caps, tapi seperti Breeze, seperti Bumi Serpong, ya itu besar tapi nggak terlalu besar lah gitu. Jadi sekali lagi ini berbeda ya, setiap orang, setiap mungkin investor tidak semuanya sama, tetapi kalau kami akan hanya invest di saham big caps, saham-saham blue chip pada saat market crash saja. Ketika orang lain takut, ketika orang lain mencabut dana, kabur, kita justru akan masuk besar-besaran ya. Seperti yang Anda mungkin sudah join di Peer dan Peers tahun 2020 ya, kita kehabisan cash on hand di Peer. Karena apa? Kita sudah masuk kebanyakan saham seperti Bank Mandiri, Telkom, dimana kalau kita masuk di saham-saham seperti itu ya harus besar ya gitu. Nah seperti Astra ini kita sudah keluar di 2021 dan nggak masuk lagi sampai dengan sekarang. Artinya ya menurut kami ya saat ini adalah bukan waktu yang tepat untuk masuk. Masih ya banyak yang lain lah, karena ya ini big caps dan juga cukup besar, butuh pertumbuhan ekonomi yang besar juga untuk membuat perusahaan ini tumbuh ya gitu. Sedangkan sekarang ini tahun politik, wait and see dan sebagainya, ya kita akan memilih opsi-opsi yang lain yang secara pengaruh ke market tidak terlalu signifikan ya, seperti yang kita kemarin contohkan. Kita masuk Breeze, kita masuk BRIS ya, kemudian kita masuk di Bumi Serpong, lalu ada juga seperti saham-saham small caps ya, jelas itu yang fundamentalnya bagus tetapi harga sahamnya masih belum naik. Itulah sekarang ini yang kita fokus. Tapi seperti Astra ini menurut kami, ini kalau market crash misalkan besok tahun politik setelah atau setahun setelah tahun politik ada crash, baru kita mungkin akan masuk. Ya ini sangat memungkinkan ya, karena saham ini memang sudah stuck di sejak 2012 nggak kemana-mana. Jadi bermain atau investasi di saham seperti big cap seperti ini, kita hanya akan melihat support monthly support ya. Misalkan ini di sini ada support 5.000, bayangkan ini masuk di harga 3.000-an, ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik karena dia melebihi support yang seharusnya ya. Jadi dia turun lebih dari seharusnya. Nah itulah kesempatannya ya. Oke, seperti itu kira-kira. Kita coba lihat. Nah ini ya kita kasih contoh lah waktu. Nah ini ya. Nah ini loh ya, kita masuk Astra dan Bank Mandiri. Di BMRI kita masuk di 4.000 waktu itu. Astra kita dapat 3.000. Ini real ya, nggak ada yang yang dikurang-kurangi teman-teman. Ini portofolio kita waktu itu, wah merah semua. Tetapi itu hanya waktu akan menjawabnya ya, akan cepat atau lambat dia akan naik lagi di 2020 akhir udah positif gitu ya. Baik, kita lanjut ke saham berikutnya. Lanjut. Bang Adaro gimana bang? Waduh, seperti abang-abang nih saya ya. Ini momentumnya menarik soalnya. Momentum apa? Jelasin aja momentum apa. Momentum batu bara. Momentum apa? Momentum batu bara sudah lewat. Itu nah, sudah kita bahas kemarin. Kalau ada momentum teknikal, mana? Momentum turunnya baru ini ya. Reject dari MA60. Berarti ini momentum turun. Ya. Jadi menurut kami ini pertanyaan apa juga nggak jelas ya, untuk apa? Itu mohon maaf sekali lagi. Bukan saya mau gimana-gimana, tetapi ya dalam bertanya itu, dalam berkonsultasi itu harus clear. Anda tuh mau tanya menarik apa? Menarik untuk investasi, menarik untuk trading. Mohon maaf, kita nggak bisa jawab pertanyaan yang absurd, yang tidak jelas. Tujuannya apa? Gitu ya. Pak, saya punya saham Adaro. Kira-kira sekarang ini investasi seperti apa? Apakah kita bisa beli lagi atau justru kita akan jual? Gitu misalkan gitu loh. Jadi sekali lagi kita nggak bisa jawab yang absurd. Kemudian ini ada lagi juga fire. Ini apa? Mau tanya apa kamu? Ya. Jadi mohon maaf sekali. Jadi kita hanya akan menjawab pertanyaan, ada keterangan dan sebagainya.
Bukan berarti kita nggak mau jawab, kita nggak mau dikira ada kepentingan membahas saham A, B, C, tapi tidak ditanya. Ya, jadi Yev Talk ini adalah memberikan kesempatan Anda untuk dapat bertanya dengan Yev secara gratis, ya, cuma-cuma. Tetapi mohon maaf, harus bertanya dengan jelas, konsultasinya harus lengkap, ya, supaya apa? Nanti pertanyaannya memang sesuai dengan apa yang Anda inginkan, dan juga nantinya kami harapkan bisa menguntungkan yang bertanya. Ya. Itu saja, sekali lagi sudah saya jawab semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di Yev Talk malam ini atau Yev Talk sebelumnya. Semoga semuanya dapat diterima dengan baik, dapat bermanfaat, dapat menguntungkan Bapak Ibu semua yang menonton Yev Talk ini. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan silahkan berikan ide lagi saham apa ini bisa direvisi. Silakan direvisi apa pertanyaanmu, apa mau konsultasi tentang apa, ya. Anda bisa lengkapi itu pertanyaan dan pembahasannya pengennya seperti apa untuk trading, untuk investasi bebas, tapi yang jelas harus ada pertanyaan atau keterangannya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.